Pertama, mencintai Rasulullah mengharuskan adanya pengagungan, memuliakan dan meladani beliau, dan mendahulukan sabda beliau atas segala ucapan makhluk serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Itulah cinta Nabi, mengagungkan sunnah Nabi, karena sabda beliau yang mulia lebih utama dari Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa Bincang Syiar Hijrah yang di pelataran masjid dan juga dimanapun antum berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada Jumat malam ini kita di suasana yang baru di Masjid Al-Fitrah di Rumah Sakit Pindad. Tentunya kita bersyukur hari ini di dalam majelis ilmu, walaupun tentunya dengan keadaan saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa musibah, sedang sakit, maka kita doakan agar Allah segera menyembuhkan penyakitnya, memberi kesehatan kembali, dan juga bisa beraktivitas seperti biasa. Kita doakan juga sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Demikian pula saudara kita dimanapun kita berada, kita terus mendoakan mereka, di antaranya di Palestina ya, juga kita doakan mereka. Hadirin Bincang Syiar Hijrah, meneruskan pelajaran kemarin seputar bagaimana mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya setiap orang yang mencintai Rasulullah senantiasa adanya alamat atau tanda rasa cinta itu. Inilah konsekuensi yang harus senantiasa kita konsistenkan di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang akan dijelaskan. Pertama, mencintai Rasulullah mengharuskan adanya pengagungan, memuliakan dan meladani beliau, dan mendahulukan sabda beliau atas segala ucapan makhluk serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Itulah cinta Nabi, mengagungkan sunnah Nabi, karena sabda beliau yang mulia lebih utama dari ucapan makhluk. Karenanya beliau adalah
yang diberi amanah wahyu. Apa yang dibawanya bukanlah dari hawa nafsu, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha. Wahyu yang diwahyukan kepadanya. Karenanya kita harus dahulukan sabda Nabi, sunnah Nabi. Yang sunnah Nabi itu diantaranya berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, serta bagaimana kita mengamalkan Al-Quran. Tentu kita bisa mengamalkannya dengan mengikuti sunnah Nabi. Maka kita dahulukan ucapan sabda beliau di dalam amaliyah kita sehari-hari. Yang kedua, mentaati apa yang beliau perintahkan. Allah memerintahkan setiap muslim dan muslimah untuk taat kepada Rasulullah, karena dengan taat kepada beliau menjadi sebab seseorang menjadi ahli surga. Karenanya wajib untuk menaati beliau dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Karena itu adalah konsekuensi dari syahadat, yakni asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakni bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Karenanya Allah memerintahkan kita untuk menaati Nabi Muhammad. Di antaranya ada yang diiringi dengan perintah taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Nah, itulah di antara konsekuensi yang kedua, yakni menaati Rasul. Dan juga dikatakan dalam surah An-Nur, wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kamu taat kepadanya, maksudnya kepada Nabi, niscaya kamu mendapat petunjuk. Ini di ayat 54. Sekarang yang ketiga, membenarkan apa yang beliau sampaikan, bahwa Rasulullah tidak berkata menurut hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa. Apa yang dikatakannya, apa yang disampaikannya bukanlah dari hawa nafsu. Yang keempat, menahan diri dari apa yang dilarang dan dicegah oleh beliau. Karenanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Hasyr, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Sehingga kita harus menahan diri dari apa yang dilarangnya, apa yang dicegahnya. Tahan, tidak dikerjakan. Sehingga jangan sampai mengada-ada di dalam agama atau berlebihan. Dan yang kelima, beribadah sesuai
dengan apa yang beliau syariatkan, atau dengan kata lain ittiba, mengikuti sunnahnya. Karenanya Islam itu sudah sempurna dan tidak boleh ditambah-tambah, apalagi dikurangi. Dan Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan umat Islam tentang bagaimana cara yang benar dalam beribadah kepada beliau. Dan beliau itu sudah menyampaikan semuanya. Tidak ada yang kelewat, ya. Mau satu huruf atau satu kalimat, tidak ada yang kelewat apa yang beliau sampaikan. Karenanya, kalau kita cinta kepada Allah, ikutilah Nabi. Di dalam surah Ali Imran dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum." Katakanlah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Karenanya, di antara tanda cinta kepada Rasulullah adalah dengan mengamalkan sunnahnya, menghidupkan, menegakkan, dan mengajak kaum muslimin untuk mengamalkan sunnah itu. Dan tentunya membela sunnah dari orang-orang yang berusaha mengingkari sunnah itu. Maka termasuk cinta kepada Nabi adalah menolak dalam hal-hal yang bisa jadi tak pernah Nabi isyaratkan, atau amalan-amalan yang baru, atau bisa jadi pula ajaran-ajaran yang tidak pernah beliau sampaikan. Maka kita tolak. Akidah yang disampaikan oleh Nabi itu sudah sempurna. Karenanya kita tidak perlu sampai-sampai dengan akidah yang tak pernah diajarkan oleh Nabi kita. Ketika misalnya ada yang mengatakan akidah seputar, misal dia mengatakan semua agama itu sama, itu bukan ajaran Nabi, ya. Maka jangan sampai kita tertolak dari minum di telaga Al-Kautsar gara-gara mengatakan semua agama itu sama. Tidak ada di dalam ajaran Allah dan Rasulnya yang mengatakan semua agama itu sama, ya. Nah, ini kita harus kuatkan akidah kita, karena cinta kepada Nabi ini adalah cinta di antaranya yang merupakan konsekuensi keimanan. Karena ini merupakan pengamalan dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang cinta kepada Allah, kemudian juga cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, bagaimana mewujudkannya. Nah, sekarang konsekuensinya atau tanda-tanda kecintaan itu, yang tentunya semoga Allah memberikan kepada kita
taufiknya untuk senantiasa kita mudah dan juga terus istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah yang beliau sampaikan, serta semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada hati kita petunjuk agar kita bisa menerapkan sunnah-sunnah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian mungkin hari ini pendek saja. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fikum. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.